Sahabat DKB, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan berikan kembali anugerahnya bagi kita. Kita bisa berjumpa dalam acara Wasiat Kekal, berperenungan firman Allah yang menuntun, yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 6 November 2024, ditulis oleh rekan saya, Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dari GKI Coyudan Solo, dengan judul Identitas Kasih, didasarkan pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Dan yang akan jadi pusat permenuhan kita pada hari ini adalah ayat ke-35 dari Yohanes pasal 13 ini. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon tuntunanmu ketika kami akan membaca Alkitab pada saat ini, supaya oleh hikmat dari Allah kami boleh mengerti kehendak Allah dan dimampukan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 35, dengarkanlah firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sahabat, sebuah restoran cepat saji mengeluarkan menu khusus yang dinamakan BTS Meal, sebuah sajian dengan kemasan bertema K-pop, BTS, grup boy band asal Korea Selatan yang digandrungi banyak anak muda. Akibatnya, pada hari itu terjadi antrean panjang pembelian menu tersebut. Driver ojek online yang biasanya menerima banyak orderan, pada hari itu harus mengantri untuk membeli menu itu selama berjam-jam. Penggemar BTS yang disebut ARMY kemudian mengumpulkan donasi ratusan juta rupiah untuk diberikan kepada para driver yang mengalami kerugian itu. Donasi itu menunjukkan identitas bahwa para ARMY memiliki kepedulian yang tinggi. Sahabat, Yesus mengingatkan tentang identitas murid-muridnya, yaitu hidup saling mengasihi. Perintah baru ini menjadi identitas kita dan memiliki standar yang tinggi, yaitu mengasihi sama seperti yang telah Kristus lakukan. Standar kasih ini bukanlah hanya ala kadarnya, bukan basa-basi, tanpa pamrih, tidak bersyarat, dan tulus dari hati. Orang akan tahu siapa murid Kristus dari cara hidup yang mengasihi, peduli untuk berbagi, dan menolong orang lain. Sahabat, mungkin kita sudah berulang kali mendengar perintah untuk mengasihi ini. Namun berulang kali pula kita perlu terus bertanya, apakah kita sudah mengasihi seperti Kristus? Mengasihi seperti Kristus dimulai dari kesadaran bahwa kita telah dikasihi terlebih dahulu oleh Kristus. Kasih yang telah kita alami itu kemudian kita lanjutkan kepada sesama kita. Oleh sebab itu, menjadi Kristen berarti mewujudkan citra Kristus yang melekat pada kehidupan kita, para murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mempersaksikan jati diri kami sebagai murid-murid-Mu dengan menebarkan kasih dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa bagi mereka yang merasa kurang dicintai, bahkan tidak dicintai. Sapa mereka ya Allah, supaya mereka sadar bahwa bahkan ketika merasa tak seorang pun dalam hidup ini yang mengasihi mereka, Engkau, Allah yang hidup, terus mengasihi mereka tanpa batas. Dan jadikan kami sebagai Allah dalam tangan Tuhan untuk menunjukkan itu kepada setiap orang, secara khusus mereka yang merasa tidak dicintai. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.